Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rosalia, masih edisi di rumah aja. Nah, edisi kali ini saya akan ajak kalian untuk bikin sabun dari minyak jelantah. Jadi bagi kalian yang suka goreng-goreng dan minyaknya sudah tidak terpakai lagi, jangan dibuang sembarangan. Karena kalau kalian kumpulkan bisa digunakan untuk membuat sabun. Nah, mau tahu caranya? Yuk kita lihat. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, share, komen, dan yang paling penting subscribe. Karena prosesnya menggunakan proses kimia, jadi kalau membuat sabun ini harus di luar rumah, di halaman, dan juga di ruangan yang penuh dengan ventilasi. Jadi tidak direkomendasikan untuk dibuat di dalam rumah atau di ruangan yang tidak ada ventilasinya. Nah, sekarang lihat yuk gimana caranya. Oke. Bahan-bahan yang sudah saya sediakan adalah ember plastik yang sudah saya isi dengan 2,5 liter air bersih, 2,5 liter minyak jelantah atau minyak yang sudah digunakan, kain untuk menyaring minyak, sarung tangan, dan 500 gram soda kaustika. Alat-alat atau material yang digunakan harus berupa plastik dan juga bukan aluminium atau metal atau sejenisnya. Jadi harus berupa plastik. Dan spatula yang saya gunakan juga spatula dari kayu dan juga alat cetaknya juga dari plastik atau silikon. Bahan-bahannya juga boleh yang bekas-bekas ini kayaknya terlalu bekas nih si Douglas nemunya. Sayang, ini embernya dari mana sih? Embernya. Dan ini adalah soda kaustika atau natrium hidroksida. Ini adalah bahan utama dalam pembuatan sabun dengan proses kimia. Jadi saya sarankan untuk selalu menggunakan sarung tangan dan penutup hidung dan mulut karena reaksinya bila dituangkan ke dalam air akan berubah menjadi 180 derajat Celcius, suhunya akan panas dan juga mengeluarkan sedikit uap. Jadi buat kalian lebih aman untuk selalu menggunakan sarung tangan dan penutup mulut supaya kita tidak menghirup uap tersebut. Saatnya kita mencampur soda kaustika ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi. Dalam pencampurannya kita harus hati-hati karena suhu air bisa berubah menjadi 180 derajat atau lebih panasnya dan juga mengeluarkan uap. Jadi kita harus menggunakan penutup hidung dan mulut supaya tidak terhirup. Lalu aduk soda kaustika tersebut dengan spatula kayu yang sudah kita siapkan tadi. Di sini saya menggunakan sarung tangan supaya kalau kecipratan tidak melepuh tangan kita. Jadi harus benar-benar hati-hati dalam proses pengadukan dan pembuatan sabun ini. Dan kita tunggu sampai suhu airnya mendingin. Setelah suhu air mendingin, lalu saatnya kita mencampur minyak jelantah yang sudah kita saring tadi ke dalam campuran soda dan air tersebut. Kita aduk dengan spatula kayu sampai benar-benar rata dan diaduk kurang lebih selama 1 jam sampai cairan tersebut benar-benar mengental dan siap ditaruh di dalam cetakan. Karena pengadukannya selama 1 jam, jadi saya rekomendasiin dibuat oleh 2 orang supaya kalian bisa berganti-gantian dalam pengadukannya. Setelah diaduk selama 1 jam dan cairan tersebut sudah mulai mengental, sekarang saatnya kita memindahkan cairan ini ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan tadi. Sebelum memindahkan cairan, kalian harus lihat apakah sudah mengental atau belum ya. Pokoknya kalau belum mengental, jangan dipindahkan dan harus tetap diaduk. Seperti yang kalian lihat, cairannya mengental seperti bubur, kurang lebih. Pasti kalian bertanya-tanya, ini sabunnya nanti bau nggak sih soalnya dibuat dari minyak jelantah atau minyak yang sudah bekas? Jangan khawatir karena reaksi dari soda kaustika tersebut menghilangkan semua bau-bau yang ada pada minyak tersebut. Pokoknya kalian nggak perlu khawatir. Sekarang kita diamkan adonan tersebut untuk proses pengeringannya dan besok kita akan lihat apakah sudah setengah kering atau belum. Nah, ini dia nih hasilnya setelah kita diamkan selama semalam. Sekarang adonan sabun tersebut sudah mulai mengering. Kalau kalian lihat itu kenapa bentuknya begitu, karena memang saya kutak-atik pakai tusuk sate.
Karena sabunnya setengah kering jadi gampang untuk dibalik dari cetakannya. Sekarang siap untuk dipotong-potong supaya dalam penggunaannya nggak terlalu besar atau mudah untuk digunakan nantinya. Nih lihat nih, jadinya seperti ini. Tapi kalian harus tunggu sampai 1 bulan sampai benar-benar mengeras untuk bisa langsung pakai. Ini bisa untuk mencuci baju, untuk bersih-bersih rumah juga bisa. Kalau diserut nanti kalau udah kering dicampur air. Kenapa saya megangnya pakai sarung tangan? Soalnya ini masih dalam proses kimia. Jadi kalau kena tangan bisa melepuh nanti tangannya. Jadi harus siap-siap sarung tangan. Guys, sudah lihat kan proses pembuatan sabun dari minyak jelantah? Gimana menurut kalian? Gampang kan? Itu proses saya buat tanggal 25 Maret dan sekarang tanggal 5 April dan hasilnya seperti ini. Putih. Dan baunya juga bukan bau seperti yang kalian pikirkan, seperti bau ikan asin atau bau-bau lainnya, karena dengan proses kimia dan soda kaustika yang tercampur sudah menghilangkan bau-bau pada minyak bekas tersebut. Dan untuk kegunaannya kalian bisa lihat untuk part selanjutnya, karena part selanjutnya akan saya kasih tahu apa sih kegunaan dari sabun ini selain untuk menghilangkan noda pada baju-baju yang susah dihilangkan nodanya. Karena buatnya melalui proses kimia dan agak sedikit berbahaya, saya ulangi lagi untuk pembuatannya. Saya sarankan pada proses penuangan soda kaustikanya harus di luar rumah atau di halaman rumah dan jangan dekat dengan anak-anak kecil. Karena seperti yang saya bilang tadi, prosesnya akan mengeluarkan uap dan suhu airnya akan berubah menjadi 180 derajat atau lebih. Nah, sudah tahu caranya? Jadi di rumah aja bukan berarti malas-malesan atau tidak bisa berpartisipasi dengan yang lainnya, karena di rumah aja juga bisa berpartisipasi untuk menekan penyebaran penyakit corona. Selain itu juga bisa mencintai lingkungan karena sabun ini ramah lingkungan. Sampai ketemu lagi, bye.